Halo, saya Mistik kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini masih tanggapan saya. Ada beberapa komentar yang masuk di video 205 tentang LD dan OOP. Nah, saya akan menanggapi satu komentar yang terkait dengan fenomena suara dengan pergeseran dimensi kesadaran. Jadi ini bagian-bagian yang tidak terpisahkan ketika kamu belajar entah nanti lucid dreaming, proyeksi astral, atau fenomena yang dialami orang awam seperti out of body experience, tubuhnya keluar. Jadi kalau kamu tahu tentang hal ini, nanti kamu tidak lagi asing dan secara otomatis bawah sadar kamu akan menyesuaikan dengan fenomena tersebut. Akhirnya kamu tahu sebetulnya apa fenomena itu dan maksudnya untuk apa. Oke, kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, di sini saya mengambil komentar dari Bram yang di reply oleh Rekna Christ dan RK Sen. Jadi pada prinsipnya ketiganya mengalami hal yang sama tentang sensasi suara. Nah, kenapa bisa demikian? Jadi mekanisme pikiran seperti di video sebelumnya saya sampaikan, gambarannya seperti apa yang Tesla ungkapkan. Jadi kamu itu terkoneksi dengan stasiun pemancarnya. Kamu mencari frekuensi gelombang, sama halnya ketika kamu mencun radio, ya kan? Dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, biasa lewat kekosongan, kalau tidak lewat ada suara desis atau suara seperti kaset rusak, baru kamu menemukan siaran stasiun baru. Demikian pula aktivitas yang terjadi ketika kamu mau tidur atau bermeditasi. Jadi pada prinsipnya, kenapa bisa terjadi demikian? Karena ketika kamu tidur, frekuensi gelombang pikiranmu itu berubah. Oke. Nah, kemudian kamu mengalami pergeseran dimensi. Jadi yang orang sulit pahami bahwa realitas itu ada dalam kesadaran. Maksudnya seperti apa? Ya sama seperti kamu mimpi. Apapun yang kamu anggap nyata, ya kan? Mekanismenya seperti itu. Padahal ketika kamu mimpi, dirimu tidak ada. Hanya sebuah aktivitas pikiran, gelombang. Jadi kamu itu sebetulnya hanyalah energi, bergetar dengan frekuensi tertentu, dan frekuensi ini yang menentukan apa yang bisa kamu lihat. Begitu juga apa yang bisa kamu rasakan. Jadi ketika nanti kamu mengalami, entah itu suara denging dengan tinggi, atau suara dengan nada yang rendah seperti gemuruh, ada yang menggambarkan seperti pesawat lepas landas, ya kan. Kalau di sini Bram mengungkapkan seperti gerindra besi. Nah, ini fenomena yang sama. Dan kenapa bisa demikian? Kamu rasakan nanti kalau kamu kebetulan mengalami lagi. Jadi ketika kamu bergeser secara dimensi kesadaran, itu ada getaran. Pada prinsipnya semua di semesta ini adalah wujudnya getaran. Seperti misalnya lalat terbang pun gerakan sayapnya sebetulnya menimbulkan getaran. Hanya apa yang bisa kita dengar dan kita bisa lihat itu sangat terbatas frekuensinya. Jadi di sini saya ambil misalnya nih spektrum audible, spektrum suara yang bisa didengar. Manusia hanya bisa mendeteksi suara dalam frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz. Di bawah itu, di atas itu kita tidak bisa mendengar. Tapi berapa mamalia bisa mendengar suara tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika bayi itu juga lebih peka. Dan semakin kita tua, semakin kita range getaran yang bisa kita tangkap itu juga semakin terbatas. Nah, ketika kamu mengalami proses OOPE, ada perubahan getaran dalam pikiranmu. Jadi tubuhmu itu juga produk dari getaran ini tadi. Dan getarannya kamu dengar sendiri. Tapi berbeda-beda, bisa denging, ya kan? Bisa juga gemuruh atau nada rendah. Kemudian ada sensasi yang diungkapkan di sini tubuhnya seperti tersedot. Kenapa tersedot? Sebetulnya sama yang tadi analogi ya. Kalau kamu sedang tidur, kamu ada dalam mimpi. Tapi ketika kamu bangun, ya kan, mimpi itu ada dalam diri kamu. Ini konteks tentang
secara mistik, ya kan, jagat alit, jagat ageng, mikrokosmos, makrokosmos. Jadi kamu ketika dalam mimpi, kamu ada dalam semesta. Ketika secara kesadaran kamu bangun, semesta itu ada dalam alam mentalmu. Nah, fenomena seperti tersedot, ya karena kamu bergeser. Getaran ini tadi masuk ke frekuensi tertentu, dan selama pergeseran itu, sensasi yang timbul seperti tersedot, seperti masuk black hole, ya kan? Seperti itu. Dan ketika kamu bisa tenang, nanti kamu mengalami hal-hal yang kamu sendiri sulit jelaskan. Nah, kemudian saya ingin tambahkan, kenapa orang takut dengan fenomena ini? Karena kesadarannya menempatkan dirinya ini adalah tubuh itu. Jadi takut nanti terpisah dengan tubuhnya, takut tidak kembali, takut mati. Ada teman yang sempat chat ke saya juga mengalami hal yang sama. Sering melihat tubuhnya terpisah. Kemudian saya tanya, kalau misalnya tubuhmu saya tusuk dengan pisau, yang mati yang mana? Kemudian dia berpikir, yang mati tubuhnya. Kemudian saya tanya, lalu kamu bisa mati enggak? Kalau wujudmu saja tidak ada gitu loh. Jadi ini yang ingin disampaikan dengan fenomena ini. Hal-hal yang lebih dari itu nanti saya bahas terkait dengan kontrak jiwa. Jadi ada satu mekanisme semesta. Kamu bisa alami lewat transisi out of body experience atau proyeksi astral. Tapi ini sama, kamu masuk dimensi spirit dan dimensi materi. Dari situ nanti nih yang dikatakan batasnya semakin tipis. Misteri demi misteri itu bisa kamu ketahui. Maka tidak heran orang bisa tahu, oh besok saya mati. Bisa tahu. Karena dia eksis sebagai spirit. Padahal tubuhnya itu hanya wadah. Jadi ibaratnya tubuhmu itu seperti rumah kos. Jiwamu itu tinggal di rumah kos. Maka ketika orang paham spiritualitas, mati itu kebahagiaan. Karena dia sadar dirinya hanyalah spirit. Gelombang, dia kembali ke rumahnya. Tapi ketika orang tidak paham tentang spiritualitas, seperti apa yang ada di masyarakat kita, kematian itu menakutkan. Karena dia merasa yang nyata itu tubuhnya. Demikian pula, semua hanyalah perwujudan energi. Kalau saya mau gambarkan, ini sama. Kalau kamu pernah belajar dulu di SD, mungkin diajarkan perubahan wujud ya, materi ya, pada cair gas. Kamu mungkin pernah tahu atau ingat tentang sublimasi. Ini dari bentuk padat menjadi gas, seperti kapur barus, ya kan? Dari padat kemudian jadi gas. Apa yang terjadi dengan OBE itu kamu tidak meninggalkan tubuh. Karena tubuh ini yang dikatakan lapis demi lapis dan hanya perbedaan getaran. Tubuhmu yang tadinya padat menjadi, ya gambaran paling dekat adalah gas. Nanti kalau kita bahas ada tubuh ether, tubuh astral. Jadi seperti Lekna Kres ini mengatakan tubuhnya transparan, itu tubuh ether. Oke. Dan sama halnya ketika tubuh tersedot, masuk ke kegelapan, kemudian muncul cahaya, itu proses-proses transisi bergeser dalam dimensi kesadaran. Oke, jadi sampai di sini apa yang saya bisa jelaskan. Pada intinya, dulu saya tidak tahu tentang itu semua. Saya mengalami hal yang sama dengan kalian, saya ketakutan. Tapi ketika kalian terkoneksi dengan divine, dengan yang ilahi, dia akan selalu membimbing kamu. Maka kalau kamu beragama ya istilahnya selalu bawa dalam doa. Ya, kamu berdoa pada siapa ya? Pada kesadaranmu itu sendiri. Karena itu nanti akan membantu prosesnya. Kalau kamu sudah paham bahwa kamu itu spirit, nanti akan ada yang berubah. Kamu tidak lagi takut dengan kematian, kamu tidak lagi ada kebencian, karena ya, semua hanya getaran. Oke, kalau video ini bermanfaat silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar kalau ada yang mungkin masih belum jelas. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.